Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan hal yang sangat penting sekali yang bisa berdampak bukan cuma untuk 1-2 minggu ke depan, tapi bahkan bisa untuk 3-6 bulan ke depan. Jadi tolong disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan ada yang terpotong-potong. Tapi saya tidak bisa jelaskan terlalu panjang lebar karena takut kepanjangan, tapi saya bisa jelaskan inti-intinya saja. Semoga dijelasin intinya Anda langsung terbuka. Oh, kondisi lagi kayak gitu toh. Oke, nah gini. Jadi teman-teman, eh, apakah sudah siap dengan dunia yang baru setelah pandemi ini? Emang dunia yang baru kayak gimana sih? Skill apa sih yang dibutuhin setelah ini semua berakhir? Emang mindset pebisnis tuh akan berubah seperti apa sih? Dan peluang apa? Nah, jadi saya ngebahas ini bukan untuk nakut-nakutin. Justru saya bahas ini agar kita tahu nanti kondisi ke depan bagaimana. Kira-kira masalah apa aja yang banyak dan solusi apa yang bisa kita tawarkan yang akan jadi peluang. Jadi bisa dipahami ya. Kita ngebahas ini konteksnya bukan untuk bikin takut, tapi justru untuk ngerti medan di barat kata nih, medan perangnya kan kayak apa. Nah, kita udah siap dari sekarang, bukan nanti, justru siapnya dari sekarang. Oke, eh, Corona ini akan berdampak sangat luar biasa baik untuk profesional, karyawan maupun untuk pebisnis. Akan berdampak luar biasa. Banyak yang bilang gini, oh tenang aja, nanti habis corona ini berakhir kita langsung melesat lagi ke orang pada liburan, pada belanja, pada pebisnis-pebisnis akan langsung nge-hire karyawan banyak kok gitu. Amin, amin, semoga itu terjadi. Ingat ya, lebih baik berpikir paling buruk dan menyiapkan diri jadi yang terbaik dibanding terlena ternyata yang terjadi yang paling buruk. Wah itu kalau kayak gitu biasanya kacau balau. Justru saya lebih baik berpikir jauh, menyiapkan yang terbaik. Andai nggak terjadi yang terburuk, kita tetap lebih baik. Ngerti ya maksudnya? Oke, kenapa itu belum tentu terjadi? Karena tolong dipahami ya, roda ekonomi harus diakui berputar itu karena orang-orang yang memikirkan untuk menjalankan bisnis. Itu. Nah, jadi pebisnis itu sangat mempengaruhi roda ekonomi karena dia yang menentukan model bisnisnya, berapa karyawan direkrut, gaji segala macam, industrinya lagi tumbuh bisa memperbanyak karyawan lebih banyak. Jadi sangat. Jadi ketika banyak pebisnis yang mengubah mindset, itu otomatis akan berpengaruh ke ekonomi. Bisa dipahami ya. Eh, Contoh, sekarang pebisnis hampir semuanya merumahkan. Ya otomatis dong ekonomi langsung turun. Nah, apakah setelah ini akan langsung melesat? Amin, semoga iya. Tapi kita ngomong realistisnya aja. Realistisnya dari mana? Bukan karena kita pesimis. Ini saya bukan orang pesimis. Kalau saya pesimis, Abdi nggak akan sampai di titik ini. Nggak akan dibangun malah. Justru karena saya optimis, saya ngomong kayak gini. Kita tinggal ngeliat data di luar negeri aja. Nah, di luar negeri, tolong dipahami baik-baik kalimat sederhana ini. Belum ada satu negara pun yang back to normal. Belum ada satu negara pun yang back to normal. Apa yang back to normal? China. Belum normal. China sekarang tuh kayak PSBB-nya Jakarta sekarang. Jadi apa-apa masih terbatas, bisnis juga belum semuanya buka. Bahkan Anda baca berita, kemarin sempat buka bioskop, ditutup lagi. Karena tingkat orang yang pernah kena corona sembuh, abis itu kena lagi ternyata 15%. Anda boleh lihat berita-beritanya. Jadi ketika turun pun mungkin bisa naik lagi karena pas orang keluar naik lagi. Jadi ini tuh bisa berlarut-larut. Iya memang. Jadi bukan tergantung kebijakannya karena kita nggak ngerti virus ini. Sekarang turun, orang pada keluar naik lagi. Itu bisa berlarut-larut. Dan faktanya belum ada satupun negara yang comeback dari corona ini. Udah 4 bulan loh. Udah 4 bulan. Kalau dari negara-negara yang duluan udah 4 bulan. Italia, Cina, itu udah hampir 4 bulan. Amerika udah 3 bulan. Jadi belum ada negara yang comeback setelah 4 bulan. Ini dalam loh. Kita baru 1 bulan. 1 bulan Anda lihat dampaknya. Nah, kalau orang masih, 1 bulan dampaknya kayak gini. Anda bayangin kalau ini terjadi lagi di bulan kedua, makin banyak bisnis yang tutup di bulan ketiga, bulan keempat. Nah, apa yang bisa terjadi? Perubahan mindset dari sisi pebisnis. Ketika ini semoga cepat berakhir, dan ketika kita bisa comeback, akan ada satu alarm list yang ada di kepala pebisnis, para pebisnis. Gini, para pebisnis yang pernah jatuh, atau yang pernah menghadapi krisis, itu punya alarm list. Alarm list tuh, apa ya, kayak misalnya contoh, saya pernah bangkrut. Nah, karena pernah bangkrut, jadi di kepala saya tuh saya punya alarm, kalau saya bangun bisnis, uang cashnya harus banyak. Jadi saya nggak boleh buru-buru beli properti, nggak boleh buru-buru beli
ini, beli itu, invest ke sini, invest ke situ, nggak boleh, uang cashnya harus banyak. Karena ketika bisnis turun ternyata uang cash itu penting. Nah, jadi saya punya alarm list. Jadi mau orang bilang saya gimana kek, kok nggak nunjukin apa-apa, nggak peduli. Pokoknya yang penting uang cashnya sangat banyak, ibarat kata begitu. Nah, dan rata-rata alarm list itu ada di setiap pebisnis yang udah ngelewatin krisis 98, 2008, bahwa cash is the king. Makanya ada istilah cash is the king, karena dari krisis-krisis itu menunjukkan uang cash banyak itu penting. Jadi nggak harus langsung diputar ke lahan, ke apa. Sekarang bisnis-bisnis yang besar tapi nggak punya uang cash, udah kacau balau. Walaupun uh, propertinya di mana-mana, tapi kalau nggak ada uang cashnya nggak bisa bayar gaji karyawan. Nah, gara-gara kasus ini yang akan sangat membekas ini, ada alarm list yang baru di kepala para pebisnis. Apa alarm list itu? Ini kelihatan sangat kontroversial, tapi yang namanya manusia kan gitu-gitu aja normalnya, mencoba lebih kreatif. Jadi bukan karena kejam, tapi mencoba lebih kreatif. Yaitu adalah, ada alarm list yang mungkin, semoga ini tidak terjadi, tapi kemungkinan besar kalau ini 2, 3, 4 bulan, lama-lama akan banyak pebisnis yang berpikir, pokoknya nanti kalau saya mulai bisnis lagi, saya mau besarin omset, gimana caranya saya bisa besarin omset, tapi karyawannya nggak nambah. Di situ titik masalahnya. Bisa dipahami. Kenapa? Karena pebisnis-pebisnis yang karyawannya banyak sekarang, itu ngerasain banget. Bayangin, omset turun 90%, karyawannya 200. Ngegajinya caranya gimana coba? Sebulan oke, 2 bulan oke, 3 bulan tutup pasti perusahaannya. 4 bulan, 5 bulan, pas comeback juga belum tentu langsung naik. Bisa dipahami ya. Jadi itu membekas. Kejadian kali ini, virus ini tuh Indonesia belum pernah ngerasain. Mungkin 100 tahun yang lalu kali ngerasain. Itu pun di Eropa kalau nggak salah. Saya lupa apa istilahnya tuh, virus apa. Nah, Indonesia itu belum pernah. Jadi ini akan sangat membekas di hati para pebisnis dan akan membuat cara berpikir baru. Jadi outsource akan makin banyak. Karena mereka tidak mau terikat, tidak mau... Karena ya udah kejadian kan. Bayangin perusahaan-perusahaan yang punya 1.000 karyawan. Ketika ini terjadi, bulan pertama masih bisa bayar, bulan kedua, ketiga, bayar 1.000 karyawan di saat nggak ada omset, di saat omset turun 90%. Bayangin, jaringan hotel sekarang, yang misalnya kayak, kan ada beberapa jaringan brand-brand hotel yang punya sampai ribuan karyawan, omsetnya nggak ada, gimana caranya? Dirumahin, nggak bisa dibayar. Jadi bisa dipahami ya, itu akan terjadi. Jadi efeknya apa? Efeknya adalah ketika ini semua memberes, penyerapan tenaga kerja akan rendah di awal. Atau at least 1-2 tahun ke depan. Karena para pebisnisnya itu masih membekas. Wah, bisa sih dapat bahkan sewa tempat. Coba Anda pikir, kalau Anda bisnis kuliner, setelah ini terjadi, apakah Anda langsung sewa tempat, buka di mall lagi? Belum tentu, Anda pasti trauma. Bukan trauma dalam arti jelek ya, tapi trauma, udah, saya harus ningkatin omset tapi nggak perlu sewa tempat. Ngerti ya maksudnya? Jadi itu yang akan terjadi di kepala para pebisnis, yang akan berefek ke penyerapan tenaga kerja yang mungkin jadi rendah. Nah, oleh karena itu, tapi untuk jangka panjang, itu akan membuat orang Indonesia lebih kreatif. Jadi selalu ada sisi positifnya. Di saat orang-orang pada nggak dapat kerja, otomatis mereka akan berusaha untuk nyari uang. Di situ peluangnya. Jadi, yang tadinya masih kekeh nggak mau coba-coba bisnis, cepat atau lambat, karena penyerapan tenaga kerja rendah dan mereka tetap butuh makan, mereka akan, ya udah, bisnis apapun yang menghasilkan online cepat, kalau bisa niche-nya kesehatan, itu kan. Nah, di situ peluang kita teman-teman Bapak Ibu semua. Anda yang pegawai pun bayangin nih, ke depannya ketika nanti ibarat kata posisi kita semakin, ibarat kata apa ya, dalam tanda kutip diperebutkan, nah kira-kira skill apa yang harus dibutuhkan? Salah satunya digital marketing. Pak Bu, percaya sama saya, orang-orang yang menguasai skill online, itu akan punya nilai lebih di mata perusahaan. Jelas dong? Ngerti ya maksudnya? Jelas dong. Baik dari sistem operasional, HR, marketing, finance, yang ngerti tentang online itu akan lebih di mata perusahaan. Otomatis bayangin aja Anda punya perusahaan, Anda pengen yang kerja di perusahaan Anda gaptek atau tidak. Ngerti ya maksudnya? Jadi ini bukan soal mendiskreditkan, menjelekkan, enggak. Itulah yang kira-kira akan terjadi. Nah, tugas kita kan ikhtiar, berusaha, bersiap. Ngerti ya? Dan ketika kita menyiapkan diri, itu akan jauh lebih baik dibanding terlena. Nah, jadi itu teman-teman Bapak Ibu semua, makanya saya selalu bilang,
Pak Bu, ini momen yang tepat untuk Anda serius. Bahkan saya bilang gini, bahkan kalau Anda memang cuma ingin belajar ilmunya di Abdi dan nanti ngembangin di tempat lain, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ya rugi dong kalau cuma belajar ilmunya, sekalian dapetin uangnya dan bangun aset. Nah jadi ini adalah saat-saat momentum paling tepat untuk Anda bangun aset di Abdi, dapetin reseller yang banyak, penjualan produk yang banyak, otomatis repeat ordernya besar. Bayangin, Anda punya 100 reseller, masing-masing punya omset 10 juta, omset Anda 1M, Anda dapat selisih harga langsung bersih 5-10%, 50-100 juta rupiah per bulan. Dan yang ngerawat reseller Anda, yang mendidik reseller Anda bukan Anda, tapi sistem. Nah, dan nanti akan berbondong-bondong orang nyari peluang. Di situ kita akan semakin panen. Bukan bermaksud untuk mensyukuri bencana ini ya, bukan ya. Tapi di balik bencana pasti selalu ada hal yang positif. Tugas kita adalah melihat sisi positif. Di luar sana udah banyak yang mikir negatif. Ya udah jangan ikutan. Kita mikir positif, kita bisa jadi peluang, kita bisa jadi solusi di saat banyak berbagai masalah yang bisa muncul ke depannya. Nah itu teman-teman, semoga Anda jadi kebuka. Oh iya juga ya, kalau ini terjadi 1, 2, 3, 4 bulan ke depan, nggak ada perusahaan yang aman, ibarat kata begitu. Bahkan PNS, BUMN tuh belum tentu aman, karena bisa dipotong-potong anggarannya, ditunda gajinya. Ya beberapa daerah kan udah disebutin sama kepala daerahnya. Gaji dipotong kan udah ya, karena buat dialokasikan ke yang lain. Jadi tidak ada yang aman. Satu-satunya dalam tanda kutip aman adalah kalau kita sadar dan kita berusaha lebih, bukan cuma pasrah. Tugas kita kan berusaha ikhtiar tadi. Nah, itu aja teman-teman, Bapak Ibu semua. Semoga bisa membuka. Videonya agak panjang, tapi saya yakin ini akan berdampak luar biasa untuk Anda. Itu aja dari saya. Silahkan dimanfaatkan dengan baik. Semoga Anda semua bisa segera bangun aset dan punya aset yang besar di Abdi. Itu aja dari saya. Terima kasih.